Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang selalu menyimak video-video saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang makam palsu. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh komunitas budaya yang ingin tahu tentang makam yang ada di Bumitir. Apakah benar itu adalah makam Aulia? Saya menjawab, ya pengalaman saya waktu saya wawancara dengan Habib Soleh yang menjadi penemu makam di sana. Saya diberi silsilah dan juga diberi info tentang petunjuk dari gurunya bahwa ada makam Aulia di Desa Bumitir, Jatirejo. Terus kemudian beliau juga memberikan sanad siapa beliaunya itu sampai ke Prabu Siliwangi. Kemudian saya tulis di Facebook dan saya upload begitu saja. Ternyata respon dari para pembaca tulisan saya, ada salah satu orang yang tahu tentang ilmu dunia persanatan menyalahkan sanad ini karena ada sanad yang salah. Saya lupa apakah beliaunya itu sambung ke mana ya, ke Wali atau ke Prabu Siliwangi, tapi ada salah satu dari sanad itu yang menyalahi. Akhirnya kemudian saya tidak meneruskan untuk menggali informasi lebih lanjut, tapi saya mencoba untuk konfirmasi kepada Habib Soleh, dan Habib Soleh ini memastikan bahwa ini adalah wali yang benar karena ya berdasarkan petunjuk, dan petunjuknya itu gurunya adalah guru orang Mojo Agung yang memberikan petunjuk-petunjuk spiritual. Dan inilah yang kemudian keberanian dari Habib Soleh untuk membangun makam itu, dan dia didukung oleh warga di sekitar, walaupun kepala dusunnya itu yang tidak setuju. Nah, lambat laun saya kemudian tidak mengikuti perkembangannya. Hanya saja pada saat itu sudah berkembang, ada hall juga di Holi dan mengundang Kiai Husain, mengundang ketua PCNU waktu itu adalah Kiai Abdul Adin. Nah, dari situ kemudian ada klaim-klaim, tapi waktu itu Kiai Husain tidak hadir. Tapi dia betul-betul menguatkan klaim bahwa itu adalah makam wali, sudah didukung oleh para kiai bahwa itu memang wali. Dan kabar terakhir saya dengar beliau juga sudah sowan ke Kiai Muslim Abbas yang sekarang menjadi Rois PCNU Kabupaten Mojokerto, dan kabarnya beliau itu tidak berstatement menyalahkan ya statementnya itu ya wis begitulah gitu kan. Intinya begitu. Tapi kemudian berkembang di komunitas kebudayaan, di komunitas budaya, terlebih-lebih dengan isu yang digulirkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawannya tentang makam-makam palsu yang ada di berbagai daerah. Akhirnya mereka, saya baca di surat kabar bahwa mereka melakukan pembongkaran terhadap makam palsu. Dan memang kalau pengalaman saya secara ilmiah tidak bisa dibuktikan makam itu makamnya siapa. Itu juga tidak ada inskripsinya, tidak ada bukti tertulisnya siapa beliaunya itu. Kalau berdasarkan misalnya kalau kita wawancara masyarakat di sana, dari yang paling sepuh pasti juga tidak akan mengetahui siapa dia. Paling dianggap sebagai punden gitu saja kan. Sebagai makam tua yang sudah lama, orang-orang yang tua di sana itu sudah ada makam di situ, tapi tidak menamai apakah dia wali ataukah tidak. Ya paling banter ya orang baik gitu saja.
Sama juga di Ngoro, saya melakukan pelacakan, ada Mbah Junggo. Ketika saya wawancara dengan kiai setempat, itu juga tidak bisa membuktikan secara ilmiah, misalnya punya bukunya, punya sanad, siapa beliau gitu. Nah, siapa beliau, tapi yang diyakini ini adalah orang baik yang hidup sezaman dengan Syekh Jumadil Kubro gitu. Begitu saja. Begitu juga dengan yang saya temui di Bangeran, desa Bangeran, Dawan Blandong. Itu ada satu makam yang kemudian banyak yang berziarah ke situ, ya, banyak yang berziarah ke situ. Yang paling tua, orang yang paling tua itu saya pernah tanya, nggak tahu Mas sinten itu Mbah yang di makam itu. Tapi yang jelas sejak kecil saya pun pernah bertanya kepada buyut saya yang tua. Itu nggak tahu siapa makam itu, yang dikenal adalah Mbah Aji, mungkin Mbah Kaji atau bagaimana ya. Kita juga tidak tahu ya, orang-orang di sana ya yang kenalnya adalah Mbah Haji. Tetapi kabar terakhir, makam ini sudah dirubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Kita juga tidak tahu bagaimana orang berani untuk menamai ini Syekh Abdul Ghaffar berdasarkan referensi ilmiah atau bukti-bukti arkeologi ataukah lainnya. Yang paling banyak, paling banter adalah pendekatan spiritual, dan itu pun kalau kita konfirmasi secara ilmiah ya tidak ada sanadnya bagaimana, siapa dia dan sambungnya kepada siapa. Klaimnya adalah Mbah Aji atau yang sekarang dinamai Syekh Abdul Ghaffar itu klaimnya adalah orang Arab yang datang ke sini. Nah, begitu sih yang berdakwah gitu kan. Begitu juga yang saya temui ketika saya melakukan penelitian di Syekh Mahmud Tirim, kemudian Mbah Sinari di Jatirejo itu. Nah, termasuk juga yang ada di Mbah Jabu. Itu kalau kita menelisik bukti-bukti arkeolognya, bukti-bukti inskripsinya, bukti-bukti referensinya, itu pun juga kita tidak menemukan. Yang paling banyak klaim dari seorang tokoh spiritualis bahwa ini adalah makam wali, dan kita kemudian mempercayai 100% bahwa ini wali dengan tidak melibatkan bukti-bukti ilmiah. Misalnya apakah ada bukti tertulisnya ataukah ada bukti arkeolognya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian banyak orang yang berziarah berdasarkan klaim salah satu tokoh spiritualis. Hatta itu Syekh Jumadil Kubro. Saya termasuk salah satu penulis Punjer Wali Songo, Syekh Jumadil Kubro. Saya pernah punya pengalaman ini dan saya berdiskusi panjang dengan Pak Agus Nyoto waktu itu, dan ternyata kalau melakukan pelacakan itu kita tidak bisa menemukan kepastian Syekh Jumadil Kubro itu apakah di Trowulan ataukah tidak, karena memang tidak ada bukti. Esti Damai, seorang arkeolog Belanda pun ketika melakukan sebuah penelitian di Troloyo ini, karena makamnya tidak ada seperti di Leran misalnya, Fatimah binti Maimun itu tidak ada tulisannya. Yang tertulis adalah tulisan-tulisan Arab, tidak tertulis siapa beliaunya. Jadi saya masih ingat sebelum dibangun saya pernah ziarah ke Trowulan itu. Dulunya ya makam panjang gitu kan, makam panjang. Kemudian kalau nisannya itu makam panjang, terus kemudian ditutup dengan kain putih, dan tidak ada di nisannya itu namanya siapa itu tidak ada yang tahu. Ya, bukti tertulisnya juga tidak tahu siapa dia. Nah, kalau misalnya bukti tertulis banyak kita temui seperti yang ditulis oleh Van Brusen di dalam bukunya Kitab Kuning, bahwa Syekh Jumadil Kubro itu referensinya ditemukan di berbagai tempat.
Di Gresik juga ada yang menerangkan Syekh Jumadil Kubro, di Cirebon ya juga ada, bahkan sampai di Sulawesi, di Bugis pun juga ada yang menjelaskan tentang Syekh Jumadil Kubro, tentu dengan beberapa penyebutan nama-nama yang berbeda. Ada yang Jamaluddin Kabir ya, ada yang Daropeta dan lain sebagainya yang mendeskripsikan tentang Syekh Jumadil Kubro, dan yang kemudian menyatakan dia di mana ini yang masih debatable. Ada yang orang Bugis mengklaim bahwa Syekh Jumadil Kubro ada di sana, tapi juga ada referensi ya Syekh Jumadil Kubro itu setelah dari Bugis itu ke Mekah gitu ya. Nah, jadi memang tokoh ini ada, tapi bukti makamnya di mana kita juga tidak tahu gitu kan. Kita juga tidak tahu. Nah, Gus Bah pernah menggunakan analog begini, dan saya setuju dengan analognya Gus Bah bahwa dakwahnya Nabi itu yang pertama kali dituju adalah Madinah, yakni Mekah, pusat peradaban. Nah, baru kemudian ketika menguasai di pusat peradaban itu, beliau kemudian menyebarkan santri-santrinya ke berbagai tempat. Begitu juga yang dilakukan oleh para wali, yakni ketika masa Wali Songo dulu, ketika datang ke Nusantara, peradaban atau pusat peradabannya itu ya di Mojokerto, di Majapahit. Maka kemudian sangat logis kalau misalnya para wali-wali itu dulu itu ada di sini, di Mojokerto. Ya, ada di Mojokerto, dan baru kemudian setelah para wali itu menguasai di Mojokerto ini, mungkin mengirim utusan-utusan yang ada di berbagai desa gitu. Makanya sangat mungkin klaim bahwa Mbah Jumbo itu adalah sezaman dengan Syekh Jumadil Kubro, Mbah Jabung itu adalah santrinya Syekh Jumadil Kubro. Mungkin juga makam-makam yang dianggap istimewa itu adalah makam-makam atau dai-dai yang ada pada zaman Majapahit ya, Pak. Tapi siapa beliaunya ya kita tidak tahu, karena memang tidak ada bukti yang konkret yang berbicara tentang siapa beliaunya ini. Paling banter ya seperti tadi penyebutan Mbah Aji. Aji itu adalah kemuliaan seseorang itu kemudian dipanggil dengan Aji, atau mungkin Pak Kaji dipanggil Mbah Aji, begitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi bukti-bukti lisan itu seperti itu. Tapi kalau sudah klaim spiritual yang kemudian tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini juga kita masih harus mencari bukti-bukti itu. Misalnya seperti Pak Agus Sunyoto itu, untuk membuktikan tentang keberadaan para wali songo, beliau sampai melakukan penelitian yang mendalam dengan judul Atlas Wali Songo, dan itu menarik, dan inilah yang harus dilakukan oleh para santri untuk membuktikan siapa-siapa beliau, sehingga masyarakat tidak tersesatkan oleh makam-makam palsu ya. Seperti kasus di Jetis di Desa Bendung itu, ada makam yang baru yang orang-orang di sana itu tidak mengira kalau di situ ada makam wali, karena dulunya tanah yang digunakan itu ya tanah yang digunakan untuk membuang sampah, banyak orang yang bermain di situ. Jadi ketika kemudian tiba-tiba ada makam, mereka kemudian protes muka ono opo-opo ini. Misalnya kalau mau membuktikan ya diduduk saja gitu. Nah, tetapi ya kemudian tidak pernah ada solusi dan tidak ada ketegasan dari para kiai untuk apakah ini makam palsu ataukah ini makam yang benar dan lain sebagainya, untuk menyelamatkan akidah dari warga kita sendiri. Jangan sampai kita kemudian hanya berdasarkan husnudon, kemudian kita ini dikooptasi, dibodohi, dan mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah dari masyarakat yang ziarah ke tempat itu. Semoga keterangan sedikit ini
menjadi manfaat, dan saya berharap kita semuanya bisa kritis menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih masuk akal untuk sampai keputusan apakah makam ini masuk atau tidak. Dan masalah bongkar dan tidak bongkar, ya saya serahkan kepada pihak-pihak terkait. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.